Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Desa Tanjung Keracun ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dusun Sembuah Segatok. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah. Yang saya hormati tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda dan yang lainnya. Serta yang saya banggakan adik-adik remaja Masjid Nurul Iman Dusun Sembuah Segatok yang pada malam hari itu luar biasanya mengadakan acara peringatan 1 Muharram tahun Hijriah 1447. Bapak Ibu yang saya hormati, di tangan kanan saya itu adalah HP. Ya. Karena takut ngelantur kalau saya ngomong. Sedangkan di tangan kiri saya itu Habib di sini tuh ada amplop. Jadi amplopnya itu ada 6 IG. 5 IG saya kabar, sige saya uangkan. Sige itu khusus saya hadiahkan kepada qari kita tadi yang membaca Al-Quran dan sari tilawahnya. Nah, perwakilan dari qari'nya yang membaca Al-Quran tadi. Ada kan? Atau yang mewakili aja sampai pun. Yo, nah. Bagi apa nanti ya? Lupa dengan saya tilawah. InsyaAllah isi cukup untuk 2 liter bensin. Kemudian 5 IG yang saya kapan tuh akan saya peruntukkan nanti pertanyaan-pertanyaan. Siapa pun galak, mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan saya, oke, akan saya kasih reward ataupun hadiahnya. Oke, adik-adik semua silakan menerangkan betul. Kalau abang tanya nanti siapa yang bisa jawabnya, dapat hadiah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa Muharram? Tanggal berapa? Tanggal 1? Hah? Tanggal berapa itu? 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari itu adalah tanggal 2 Muharram. Kenapa tanggal 2 Muharram? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Makan ketupat? Betul tadi. Makan ketupat, kuahnya deh, kuah kari ayam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa pada malam hari itu kita masuk tanggal 2 Muharram? Karena pergantian tahun Hijriah ditandai dengan azan maghrib. Azan maghrib. Jadi
azan tadi muazzinnya azan maghrib, maka pada waktu yang bergantilah tanggal Hijriah. Jadi tadi siang betul tanggal 1 Muharram. Sekarang malam itu adalah malam tanggal 2 Muharram. Jadi beda dengan tahun kalender Masehi Pak. Kalau Masehi ya jam berapa? Jam 12 malam. Masak marcu, makan sosis, makan daging, makan lagi, makan saja, dan lain sebagainya. Nah, pada malam itu adalah ya tahun Hijriah, ya berganti ditandai dengan azan maghrib. Makanya kalau nanti kita buka ya doa awal tahun, doa akhir tahun. Doa akhir tahun bila bacanya? Habis asar, karena asarnya adalah waktu di ujung daripada tahun Hijriah. Nah, doa tahun baru ini bila dibaca Bapak Ibu? Habis maghrib, karena sudah memasuki tahun baru. Nah, jadi seperti ya, sekedar pengetahuan umum, tapi mungkin dari kita sudah ada yang tak tahu, sekedar mengingatkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu tak sejarah daripada penanggalan Hijriah itu? Ada yang tahu tak? Seperti informasi. Oke, kalau ada yang kaji bertanya, oh ya, itu dinya tanggal 1 Muharram. Apa Muharramnya? Muharramnya tanggal merah libur sekolah. Muharramnya besok kita makan tempatnya tadi. Nah, betul ke? Betul. Biasa tanggal 1 Muharram dia tanggal merah. Besoknya kita apa? Makan gitu Pak. Nah, betul. Tetapi kalau mau dijelaskan bagaimana sejarah penanggalan Hijriah ini, nah, kita akan bahas bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak ada penanggalan tahun Hijriah sebelumnya. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi ya, ada tahun kenabian pasti. Kenapa? Sejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diputus, ketika usia beliau 40 tahun, maka belum ada kalender Hijriah Bapak Ibu. Pasti sebutnya apa? Tahun kenabian pertama, tahun kenabian kedua, tahun kenabian ketiga. Berapa? Berarti dihitung ketika Rasul menerima wahyu. Tahun kenabian. Rasul SAW adalah sesosok raja, Pak, presiden, tokoh agama, ya. Tokoh ada permasalahan, datang ke Rasul, bertanya, dapat hukum. Nah, Pak, Ibu, kalau dia statusnya raja, pasti tidak akan saling menukar surat dengan raja lain. Pasti tidak. Bapak Presiden Prabowo mengirim surat ke Presiden Malaysia misalnya, atau ke Raja Malaysia. Pasti tidak? Pasti. Jangankan sekelas presiden Bapak. Tidak tahulah zaman kini mendolok zaman sekolah, mun sakit izin pasti nulis surat. Tapi si suratnya pasti tanggal, baru salah. Yang YTH kepada Bapak Ibu guru di kelas. Assalamualaikum. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak mengikuti kelas karena saya sakit. Nah, demikianlah surat pemerintahan ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahulah zaman yang sekolah ini. Nah, di atasnya Pak masih ada tanggal. Nah, ketika datang putusan Romawi, datang putusan Persia, raja-raja zaman Molok, di atas ini juga ada tanggalnya. Tanggal apa Pak? Tanggal Masehi. Rasul lahir tahun berapa? 500 berapa?
31 37. Nah, jangan tahu. Baru juga nak undang dia kan Maulid Nabi ya. Berita lagi. Tahunnya Rasul tahun bila lahir? Tahun gajah 6 tahun. Persis masih kita berapa dah tahu. Jadi seperti itu lah. Ketika datang surat dari raja-raja, ada tanggal. Kalau Cina apa? Tahun Cina. Kalau dari agama Hindu tahun Waisak. Kalau kita umumnya Masehi adalah penanggalan Romawi Bapak Ibu. Jadi kalau kita merayakan tahun baru ya, sebenarnya kita merayakan tahun baru orang Romawi. Ya, jadi seperti itu. Nah, beberapa sahabat yang komplain, ya Rasulullah, raja-raja di luar kirim surat kepada engkau menyebutkan tanggal dalam suratnya, sedangkan engkau wahai Rasulullah hanya membalas sebatas isi surat. Gimana ya? Presiden Raja Malaysia ngirim surat ke Pak Prabowo, ada tanggalnya. Tiba-tiba Pak Prabowo membalas surat tanpa ada tanggalnya. Seperti apa ya? Pasti tidak sempurna. Maka musyawarah langsung. Ialah salah satu pelajarannya bahwa sekelas Rasulullah saja ia bermusyawarah dulu untuk menetapkan suatu permasalahan. Rasul Pak, kita bukan sampai-sampai. Jadi jangan merasa bahwa kita itu pemimpin, baik dia pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam suatu perkumpulan sosial, remaja masjid, ya. Kalau untuk hendak melakukan sesuatu ia musyawarah, ia penting. Kenapa? Rasul mengajarkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, masing-masing sahabat ya bertanya. Maka pas di zaman Umar bin Khattab, ya, ia baru ada pembahasan kalender Hijriah. Di masa siapa? Di masa Umar bin Khattab. Sahabat mengajukan, wahai Umar, bagaimana kita memulihkan kalender ia ketika Rasulullah ia lahir? Ada yang mengatakan bagaimana kalau kalender Hijriah ia, kalender ia dimulaikan ketika Rasulullah menerima wahyu. Ataupun ada yang mengusulkan bagaimana kalau dan sebagainya. Akhirnya apa? Ditimbang. Waktu Rasulullah SAW terakhir belum ada perkembangan Islam. Waktu Rasulullah SAW menerima wahyu belum ada perkembangan Islam. Kapan Islam yang menyambut awal mulai Islamnya sampai pada puncaknya? Ketika kapan? Ketika Rasul SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka disebutkan, diputuskan bahwa penanggalan kalender Islam dimulai ketika hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebabnya disebut kalender Hijriyah. Kenapa? Dimulai dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, nanti buka dalam Quran surah Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ia ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu penciptaan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, pertanyaan lagi Bapak Ibu, apa enggak bulan Hijriah ini? Nah, sebutkan. Janganlah anak-anak bolong, Bapak Ibu sekalian. Ada enggak yang hafal urutan kalender Hijriah? Nah, ada yang umurnya 50 tahun dan tahu tadi.
Ada yang muda pasti kita maklumi. Yang kecil. Apa mulainya? Urutannya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada berapa ya? Ada 12 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi. Nah, dalam 12 bulan ini terdapat 4 bulan haram Bapak Ibu sekalian. Kenapa disebut 4 bulan haram? Sebagaimana disebutkan Farid tadi, bahwa di dalam bulan haram ini dilarang apa? Berperang. Di dalam bulan haram ini dilarang apa? Lakukan hukum kisos ataupun hudud. Tahu kisos hudud Bapak Ibu? Kalau mencuri tangannya dipotong, kalau dia membunuh apa yang dibunuh balik, kalau dia berzina yang udah kawin dirajam. Maka pada 4 bulan haram dia dilarang melakukan kisos. Apa bulannya Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Ada tahu? Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum, thalathun mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Jadi dalam 12 bulan ini, dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dalam 12 bulannya terdapat 4 bulan haram. Yaitu apa? 3 bulannya secara berurutan. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan bersendirian, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau kita menerapkan hukum Islam, 4 bulan haramnya dilarang kita melakukan hukum kisos. Makanya kalau Bapak Ibu yang pagi haji datang ke masjid kisos, ia tidak ada tutup diselenggarakan hukum kisosnya. Kenapa? Haji bulan berapa? Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Maka di dalamnya tidak boleh melakukan hukum kisos. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam 4 bulan haramnya dosa pun dilipat gandakan. Hati-hati. Yang suka nak ngomong kurang, yang suka nak bergibah, ya masing. Atau yang tangannya ringan melayang suka nak pukul, ataupun yang suka nak pokoknya hal-hal yang berbau dosa. Pada bulan itu, nah Bapak Ibu sekalian, dosanya berlipat kali ganda. Hati-hati. Kita pasti melakukan dosa. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibni Adam khata'." Setiap anak Adamnya pasti melakukan dosa. Tapi usahakan jangan, kalau ada dosa yang bisa kita lakukan, kita sadari 3 hal. Mabuk, judi, kita judi deh, dan mudah-mudahan deh. Jadi, karena ada judi dalam fisiknya sekarang ya, bentuknya dalam internet. Jadi, pada bulan itu dosanya berlipat ganda. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, apa? Bulan haram pun bulan di mana amal solehnya pun berlipat ganda, berimbang. Dosa berlipat ganda, pahala pun berlipat ganda. Kalau Bapak Ibu sedekahnya berlipat ganda. Kalau Bapak tadi alhamdulillah ada yang mungkin yang pergi haji, hajinya pun berlipat ganda. Ada yang sholat sunnah, dia sholat sunnahnya berlipat ganda, berimbang. Nah, jadi seperti itu. Tahu kan bagaimana sejarah tanggal Hijriah?
Sudah tahu. Nama-nama tahun Hijriah sudah tahu. Dalam tahun Hijriah apa aja bulan haramnya? Bulan haram, artinya bulan yang boleh melakukan kemaksiatan ataupun hukum qisas. Jadi sudah tahu. Itu dasar Pak. Kita jangan hanya forward seperti apa, yang dasarnya aja kita jangan tahu. Jadi seperti itu. Selimai masih 5 amplop 11. Nah, saya buka segalanya. Untuk adik-adik, nanti ini dulu. Nah, ini dulu. Ada yang di WC ke? Bapak, ada yang di WC ke? Ada yang di WC ke? Nah, siap. Oke, untuk yang kecil dulu. Nah, untuk yang kecil dulu. Sampai yang tahu malam itu malam bulan apa namanya? Yang dia kecil dia, yang kecil. Yang remaja tak masuk. Apa lagi bapak ibunya? Nah, malam itu apa namanya bulannya? Hah? Bulan 1. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Yo, yang masih yang kecil, rasa yang kecil. Nama bapak, dibisiki anak nama apa? Maju dulu. Bulan apa itu? Maju dulu lah, kau. Apa yang kemudian? Lebih biasa. Boleh minjam dia? Iya. Sebutkan namanya, kelas berapa? Kalau sudah sendiri, ulang nanti. Oke. Salam dulu, coba. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Dirga, panggilannya? Dirga juga. Kelas berapa Dirga? Kelas sambat SD di mana? Semua. Berarti betul dia kasih SSD. Mengucapkan tadi SMP, saya sudah buat lagi. Jadi malam itu malam bulan apa namanya? Muharram. Bukan Sya'ban itu bukan. Nyelah kan? Sya'ban bulan apa? Bulan apa? Bulan makan itu bulan puasa. Bulan apa namanya dong? Bulan Muharram. Nah, kasih bro. Oke, saya kasih tahu. Artinya apa? Satu anak mewakili bahwa masih ada sedikit rekam jejak kita ada pengetahuan dasar Islam. Jangan sampai anak kita ya sebenarnya hanya tahun-tahun baru apa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tetapi ternyata bulan Islam dalam tahun dia sangatlah disayangkan. Biarpun sebulan aja Pak. Bulan makannya bulan Sabar ini ya. Bulan puasa bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan raya bulan apa? Bulan Syawal ya. Bulan baru bulan apa? Muharram. Alhamdulillah. Berarti apa sedikit banyaknya dia tahu. Nah, jadi seperti itu. Untuk remajanya, baik laki maupun perempuan. Coba sebutkan 4 bulan haram yang tadi sudah dibahas. Nak laki nak perempuan boleh maju. Remaja ini remaja. Oke maju. Yang remaja bu remaja. Kalian maju. Maju. Jangan maju. Hah? Sebutkan nama dengan kelasnya ini. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil saya sekolah di kelas berapa dong? Kelas 6. SD ke SMP? Oh, belum kita kecil, itu remaja, belum. Kita cari yang remaja, artinya usianya dari SMP sampai ke SMA ke kuliah. Ada dalam remaja loh. Intinya kalau masih SD masih kecil deh. Tapi belum, mesti selalu tapi maju dulu. Dah berani maju kita beri itu. Asal kalah deh. Oke. Yes. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Lorenza. Sekolah. Sekolah kuliah di UT Surabaya. Itu sih jauh ya, sebutkan Kak. Bagi pun Kak ada asal. Sebutkan 4 bulan haram yang tadi telah kita bahas. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oke, walaupun ada urutan dan apa yang penting tahu ya. Kalau nggak oke, dah dapatnya dong. Yes, sampai dah. Sudah duduk. Oke. Bapak Ibu jaga lagi. Nah, sekarang kita sudah tahu pembahasan tentang kalender Hijriah, apa aja bulan-bulan Hijriah, apa aja bulan haram. Nanti kita masuk pembahasan tentang bulan Muharram. Sorry. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan itu adalah bulan Muharram, tanggal 2 Hijriah tahun 1447. Jadi hampir 14 abad lebih kita memasuki kalender Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang disabdakan oleh Rasul SAW. Sebagaimana tadi dibahas bahwa dalam bulan-bulan haram ini, baik dosa ataupun ibadah ataupun amal saleh, ia berlipat ganda. Maka ada beberapa amalan yang memang dikhususkan di bulan Muharram itu. Yang pertama adalah puasa. Bapak Ibu sekalian, puasanya bebas. Mau dia puasa yang panjang sedikit, puasa Daud namanya. Jadi esok kita puasa, lusanya kita dah puasa, esoknya lagi kita puasa, esoknya lagi kita dah puasa. Artinya selang-seling. Sehari puasa, sehari dah puasa. Puasa Daud. Ataupun puasa apa? Puasa mingguan, Senin, Kamis. Senin, Kamis. Ataupun puasa yang memang dikhususkan di bulan Muharram itu. Puasa apa yang namanya? Ada yang tahu? Bapak Ibu ada yang tahu? Puasa yang khusus dilaksanakan pada bulan Muharram. Puasa apa? Puasa Asyura. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Maka dijelaskan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, artinya puasa yang utama setelah puasa wajib adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Jadi disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari.
Bagaimana sejarah daripada puasa Asyura ya? Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul datang ke kota Madinah. Nah, tadi kan sudah disebutkan kan awal penanggalan Hijriah ya. Apa sebabnya? Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Maka disebutkan, kalian sedang berpuasa apa pada hari ini? Maka orang-orang Yahudi pun berkata, kami berpuasa Asyura. Kenapa disebut Asyura? Menggalak belajar bahasa Arab, Asyura ini diambil dari kata Asyur, artinya 10. Wahid, Isnan, Salat, Arba, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyar. Makanya dari kata iya Asyar diambillah disebut dengan Asyura, artinya puasa di hari yang ke-10. Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Karena pada hari ini, pada tanggal ini, Allah Subhanahu wa taala membebaskan Bani Israel melalui perantara Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Jadi tanggal 10 itu adalah tanggal di mana Bani Israel, ya, saya sebut Bani Israel ini. Kenapa? Bani Israel adalah Israel artinya apa? Hamba Allah. Jadi kalau yang kejadian direkam. Kalau kejadian sekarang orang-orang Zionis, dia adalah orang-orang Yahudi. Kalau dia betul-betul Israel, Bani Israel, dia adalah hamba Allah, kaum Nabi Musa, mentauhidkan Allah dia. Tapi kalau ingin melakukan yang sedang terjadi konflik di Palestina, maka sebutlah Yahudi laknatullah. Orang Yahudi semoga Allah melaknat mereka. Jadi jangan katakan Bani Israel laknatullah. Kenapa? Bani Israel adalah umat yang mentauhidkan Allah sampai dengan kita. Beda baik antara Bani Israel, walaupun mereka mengatakan kami Zionis Israel, enggak. Mereka adalah kaum Yahudi. Kalau dia Bani Israel, maka dia adalah umatnya Nabi Musa. Jelas saya? Jadi kalau mencela yang sedang terjadi di konflik Sion, manakala aja setan Yahudi dia. Sudah Bani Israel benar. Karena Bani Israel kan orang soleh, sama seperti itu. Nah jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita paham. Kenapa? Baik Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya, kalau mau bahas itu pasti karena apa? Ini blokir. Kasihan karena aku pasti kena blokir. Nah jadi seperti itu. Setelah mendengar penjelasan orang-orang Bani Israel terhadap Rasulullah tadi, maka apa kata Rasulullah? Aku lebih berhak melakukan tersebut daripada kalian. Kenapa? Dan sama-sama mentauhidkan Allah. Agama tauhid antara Musa dengan Nabi Rasul SAW adalah mentauhidkan Allah. Oleh karena ia Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, wahai para sahabat, berpuasalah kalian pada hari ini. Untuk tahun depan maksudnya. Kenapa? Rasulullah mendatanginya hari siang, tapi sahabatnya udah hari bisa puasa karena udah makan. Tahun depan maka berpuasalah kalian. Langsung, jadi sosok umumnya. Wahai Rasulullah, jadi boleh tak kita mengomentari atau mengkritik daripada pendapat orang? Boleh. Rasulullah aja dikritik oleh sahabat. Apalagi kita. Nah, apa? Wahai Rasulullah, bukankah itu adalah puasanya orang-orang Yahudi? Kata Rasulullah, tetaplah kalian berpuasa. Maka berpuasalah kalian pada sebelum harinya atau tanggal 9 ataupun hari sesudahnya, yaitu tanggal 11, untuk menyelisihi mereka. Jadi sebagai bentuk penyelisihan, jadi
Kalau pun ingin puasa pada tanggal 10, maka selisihlah puasa sebelum ataupun sesudahnya, sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi seperti ya sejarahnya orang itu. Tanggal hari apa ya kita puasa? Itu tanggal hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu. Di Sabtu 8-nya, Sabtu sekian lagi kita puasa. Sebagai penyelisihan, kita bisa puasa juga hari Jumatnya ataupun hari Minggunya. Jadi seperti itu. Tapi kan kapan kami itu kerja kapon, sawit, ada manjat kelapa ataupun belum mampu puasa sehari aja, tidak masalah. Kalaupun tidak mampu, silakan. Kenapa? Rasulullah SAW memerintahkan sahabat berpuasa kalau kalian mau. Tapi kalau kalian tidak mau, maka tidak masalah. Jadi puasanya pun hukumnya sunnah aja. Jadi kami tidak mampu, panas sampai ini suruh panas ya. Jadi belumlah puasa Pak. Puasa tadi, puasa Daud, sehari puasa Musalilah, puasa Senin Kamis, puasa Asyura ataupun puasa Tasu'a. Tasu'a artinya puasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Nah, yang ketiga Pak, puasa Ayyamul Bid. Apa yang puasa Ayyamul Bid? Kalau kita lihat katanya ayam artinya apa? Hari-hari. Bid. Jangan kita bayar, artinya apa? Putih. Hari-hari putih. Maksudnya apa Pak? Hari-hari di mana pada waktunya bulan bersinar terang. Artinya hari-hari putih namanya. Artinya bulan bersinar terang. Tanggal berapa Pak? 13, 14, 15. 3 hari berturut-turut. Ini namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid bukan hanya pada bulan Muharram, di bulan lain pun. Kalau nanti, gimana kalian ngeceknya? Silakan download aja aplikasi kalender Hijriah. Nanti ada notif pemberitahuan puasa besok hari puasa Ayyamul Bid. Artinya ada besok tanggal 13, 14, 15. Tapi biasa. Maklumlah kita orang Sabas. Datang sepucuk surat dalam di atasnya tertulis undangan pernikahan yang sike Ominano masih sike. Bagaimana kondisi seperti ya? Kalau kita ada undangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hakul muslimin ala muslimun sittun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Salah satunya apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau mereka mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Artinya apa? Puasa hukumnya apa tadi? Puasa hukumnya sudah memenuhi undangan apa tadi hukumnya Pak? Wajib. Artinya apa? Silakan berbuka atau membatalkan puasanya, penuhi undangan, kali ketaruh menyerah akal gitu. Jadi seperti ini. Walaupun nanti pada hari-hari ya, hari Sabtu biasanya Sabtu Minggu ya rawan masih ada undangan. Hendaklah ulang-ulangkan ataupun mengantar makanan. Biasanya ya, masih suka. Jadi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia adalah amalan khusus di bulan Muharram. Apa lagi amalan khusus di bulan Muharram? Coba sedekah Pak. Mesti kita lakukan sedekah. Bagaimana kalau tidak mampu yang besar bisa sedekah yang kecil. Bapak Ibu yang lewat dari masjid itu, kalau ada yang mau cek pintu, ibu masukkan nanti ke dalam waktunya. Tiap hari Pak, tiap hari. Lebih utamanya subuh. Kenapa?
Sewaktu pagi hari ya ada dua malaikat yang berdoa. Pertama malaikat berdoa pada pagi hari ya Allah, berkahilah hambamu yang mengeluarkan. Satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, laknatlah hambamu yang menahan. Maksudnya apa yang mengeluarkan dan menahan? Mengeluarkan dan menahan sedekah Pak. Jadi lebih utamanya adalah sedekah di waktu subuh. Diadakan gerakan sedekah subuh. Kenapa? Pada waktu adalah waktu yang lebih afdalnya. Apalagi di bulan Muharram. Dan bisa banyak sikit Pak. Kalau kita bisa membalik masjid, malas datang ke masjid, silakan. Ya kasih Pak. Ya kasih. Odong ataupun ojo. Aki ada mak ibu ya. Silakan balik cucu anaknya. Kalaupun dapat pahala jadi ya. Karena biasanya kalau kita sumpah di masjid. Kenapa saya sebutkan di masjid? Biasanya kalau di masjid hukumnya pahalanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Kalau masjid bayarkan ke listrik, masjid kalau bayarkan kiai, masjid kalau balikan pembersih, kurang nyaman ibadah, kita dapat pahalanya. Kenapa saya sebutkan masjid? Ataupun kalaupun malas akan di masjid, silakan sedekah dengan anak cucunya di bulan Muharram itu. Oke, dan kita kasihkan lagi. Kemudian amalan yang mungkin kita bisa lakukan pada bulan Muharram itu adalah apa tadi? Salat nawafil, salat rawatib, salat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Pak, ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, lelaki yang dianjurkan untuk sholat di masjid, lelaki yang dianjurkan sholat untuk masjid. Kalaupun tidak akan tertumpu dengan imam, mungkin imamnya wiridnya lama macam saya tadi, ataupun berdoanya lama, usahakan Pak sebelum balik ataupun lakukan doa sholat sudah Pak 2 rakaat beda. Jangan sampai juga balik. Jadi seperti itu. Usahakan dijaga ya. Sibuk tuh sudah. Tapi sangat disayangkan kalau kita di bulan Muharram itu pahalanya yang berlipat ganda malah kita sia-siakan. Tapi biasanya kalau kita rutinkan sebulan dan meninggalkannya biasanya. Sama dengan kita yang sudah terlanjur lama sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba kemarin COVID dilarang semua yang berkumpul di masjid, akhirnya ada semua yang di rumahnya masing-masing, ada rasa janggal dalam hati. Iyalah, kenapa? Dalam sebulannya harus kita biasakan amal soleh. Coba kan aja, sedekah rutin selama sebulan, salat rawatib ya, salat rawatib, yang ya, rutinkan sebulan, insyaallah. Sekali kita tinggalkannya, dah sebulan lewat, ada rasa janggal dalam hati. Ya, jadi seperti itu. Ada 9 lagi. Jam 9. Jadi suka ada yang naruh sebentar. Ada yang mungkin akan boleh. Kita cukupkan aja. Mudah-mudahan sedikit itu bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Lupa Allah masih tinggi. Khusus untuk ibu-ibu adalah untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, bila pergantian tanggal dalam kalender Hijriahnya dari bila momennya apa? Ada yang tahu? Nah, itu saya jelaskan tadi. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Anak, maju aja maju. Maju. Udah ganti. Khawatirnya anak SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Suryana. Panggilan apa ya?